Lalu, terdapat juga kesaksian lain yang diucapkan oleh penjaga bangunan tersebut. Dia mengatakan bahwa di rumah sakit tersebut terdapat 2 ruangan yang tidak disarankan untuk dimasuki. Ruangan tersebut adalah kamar bayi dan juga kamar mayat. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Rivaldi di channelnya Rivalistin. Kali ini gua akan membahas kembali tentang Kesri. Buat kalian yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu apa itu Kesri. Nah ini buat yang baru datang pasti belum tahu apa itu Kesri ya kan? So Kesri itu adalah cerita seram Rivalistin. Senam jantung dong bang. Emangnya kenapa? Lu takut? Emang abang enggak? Ya enggak gua. Paling nggak bisa ke air aja gitu nanti malam. Ya takut sendiri memang. Lalu, topik yang akan kita bahas hari ini adalah rumah sakit terseram yang ada di Indonesia. Kenapa Indonesia lagi bang? Ya karena gue cinta lokal. Oh my god! Wow! Rumah sakit merupakan sebuah tempat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit, melaksanakan persalinan, menindaklanjuti operasi, dan lain sebagainya. Namun, di antara hal tersebut pasti akan didapatkan sebuah kesenangan ataupun kesedihan. Untuk kesedihan, di antaranya adalah penyembuhan yang didapatkan tidak 100% dan maaf, mungkin juga bisa wafat. Seperti yang kalian ketahui, jika seseorang wafat, maka akan ada arwah yang keluar dari raganya. Dan tidak menutup kemungkinan jika arwah tersebut akan menetap di suatu tempat yang dulunya mereka tinggali. Dan berikut adalah beberapa rumah sakit terseram di Indonesia yang akan kita bahas hari ini. Ini dia. RSUD Kebumen merupakan rumah sakit yang didirikan pada tahun 1899 di Kebumen, Jawa Tengah. Dan rumah sakit ini berperan sebagai pusat pelayanan utama pada daerahnya. RSUD ini dikenal juga sebagai Sinding Panjurung Hospital. Lalu pada masa kolonial, rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan kesehatan saja, tetapi digunakan juga sebagai pusat penyebaran agama. Selain itu, terdapat juga satu kisah menarik yang didapatkan pada rumah sakit ini, di mana cerita tersebut berasal dari sepasang suami istri yang akan melaksanakan proses persalinan. Menurut ceritanya, mereka itu datang di malam hari, dan mereka melihat rumah sakit tersebut layaknya seperti rumah sakit pada umumnya. Ada pasiennya, ada dokternya, ada susternya, ada satpamnya, pokoknya seperti rumah sakit pada umumnya aja gimana ya. Singkat cerita, mereka itu akan pulang ke rumahnya. Namun sebelum tiba di rumahnya, mereka itu mampir dulu ke tukang bubur untuk membeli sarapan. Permisi bu, saya mau beli bubur ayam 5.000 aja bisa bang? Tapi harus 10.000. Ketika membeli bubur, si suami itu ditanya oleh si tukang bubur, "Pak, dari mana?" Dan si suami pun menjawab, "Kami dari rumah sakit Kebumen pak, istri saya habis ngelahirin di sana." Sontaklah kaget si tukang bubur itu, karena dia tahu rumah sakit itu udah tutup dari beberapa bulan yang lalu. Dan di situ, si bapak langsung kaget. Dan semakin kaget ketika si tukang bubur memberikan sebuah berita yang menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut sudah tutup dari beberapa bulan yang lalu. Tapi guys, apakah menurut kalian semua itu terjadi gara-gara arwah dari pasien terdahulu masih di tempat tersebut? Coba komen dulu. Next. Rumah sakit Darmo RS ini didirikan pada tahun 1898 oleh perkumpulan Belanda yang bernama Surabaya Ziekenverpleging, di mana perkumpulan tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Overhaus. Dan saat ini, rumah sakit tersebut masih beroperasi di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Selain itu, rumah sakit Darmo merupakan rumah sakit tertua yang ada di Surabaya, sehingga tidak menutup kemungkinan jika rumah sakit tersebut menyimpan banyak hal mistis di dalamnya. Dan hal ini terbukti dari beberapa laporan yang diadukan oleh beberapa tenaga medis dan juga beberapa pasien. Kabarnya, mereka itu sering mendengar suara tangisan dan suara minta tolong yang tidak jelas asalnya. Selain itu, terdapat juga cerita mistis yang didapatkan oleh seorang tamu pasien
dari rumah sakit tersebut. Sebelum tiba di kamar temannya, dia itu mampir terlebih dahulu ke kantin untuk membeli makanan. Ketika berjalan menuju kantin, dia itu tidak sengaja melewati sebuah ruangan yang bernama bangsal anak. Di mana ketika di ujung ruangan, dia itu sempat terhenti karena melihat sesosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih yang tak lain adalah kuntilanak. Namun, anehnya, ketika dia balik lagi untuk melihatnya, perempuan tersebut sudah tidak ada. Apakah sosok tersebut adalah kuntilanak atau hanyalah halusinasi? Sangat seram. Tapi apakah kalian pernah mengalaminya di rumah sakit? Coba komen di bawah. Next. BMC atau Bandung Medical Center merupakan sebuah rumah sakit peninggalan Belanda yang asalnya dimiliki oleh Rumah Sakit Kartika Asih yang kini berpindah ke Jalan Mohtoha dari tahun 1995 hingga sekarang. Kabarnya, rumah sakit BMC ini hanya beroperasi sekitar 5 tahun saja, atau lebih tepatnya dari tahun 1995 hingga tahun 2000. Semua itu dilakukan karena akan diadakannya proses renovasi. Namun sayangnya, setelah beberapa tahun kemudian, pemiliknya wafat sehingga menyebabkan rumah sakit tersebut seperti ditinggalkan. Karena perbaikannya tidak jelas, maka renovasinya menjadi mandat dan membuat gedung ini seperti terabaikan. Sehingga pada akhirnya menciptakan suasana angker di area tersebut. BMC sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 2 dan lantai 3 sangatlah gelap. Berbeda halnya dengan lantai 4 yang sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Namun, menurut warga sekitar, justru lantai 4 lah yang sebenarnya banyak terjadi penampakan. Salah satu di antaranya adalah manusia tanpa kepala. Aduh, tanpa kepala lagi. Kemarin tanpa kepala, sekarang tanpa kepala. Bisa nggak diganti jadi tanpa benang? Coba ya. Lalu, terdapat juga kesaksian lain yang diucapkan oleh penjaga bangunan tersebut. Dia mengatakan bahwa di rumah sakit tersebut terdapat 2 ruangan yang tidak disarankan untuk dimasuki. Ruangan tersebut adalah kamar bayi dan juga kamar mayat. Karena katanya, di ruangan tersebutlah banyak terjadi kejadian mistis. Salah satu di antaranya adalah terjadinya kesurupan. Sangat seram. Assalamualaikum. Atas cerita. Kemudian, untuk hal mistis yang berada di kamar bayi tersebut adalah, katanya, pintu pada ruangan tersebut sering terbuka dan tertutup sendiri. Sedangkan untuk di kamar mayat nih ya, sosok penunggunya adalah seseorang nenek tua yang memakai tongkat yang berada di ujung ruangan. Aduh, nenek-nenek. Lu takut gak? Gue sih enggak takut. Selain itu, banyak juga orang yang mengatakan bahwa mereka melihat beberapa penampakan yang berada di lantai 1. Salah satu di antaranya adalah mereka melihat satu sosok suster yang berpenampilan lesu yang dibarengi dengan bau melati. Tapi guys, apakah menurut kalian semua itu terjadi gara-gara arwah dari pasien terdahulu masih menghuni tempat tersebut? Coba komen di bawah. Next. RSUD R. Sosodoro Jatikusumo. Waduh, dari namanya aja udah agak serem gitu ya. Tapi kita lihat aja gimana ceritanya. Jadi, rumah sakit ini didirikan pada tahun 1928 oleh pihak Zenling yang awalnya hanya diizinkan mendirikan klinik untuk orang miskin yang ada di Bojonegoro, Jawa Timur. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini memiliki banyak kemajuan dan juga perubahan. Seperti halnya pada tahun 2006, rumah sakit ini ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B non-pendidikan. Kemudian, rumah sakit ini memiliki kisah yang tidak jauh berbeda dengan rumah sakit Kebumen, yang dimana setelah berpindah lokasi, bangunan lamanya tetap dijaga oleh satpam selama 24 jam. Meskipun tidak ada aktivitas medis,
area tersebut tetap menyimpan aura misterius. Hal tersebut terbukti dari beberapa laporan yang diadukan oleh banyaknya warga, yang dimana katanya mereka melihat sesosok kakek tua yang berambut panjang yang berjalan secara tidak normal, yang dimana dia itu berjalan secara mengesot tanpa menunjukkan wajahnya. Dan hal tersebut membuat siapapun yang melihatnya menjadi ketakutan dan juga terkejut. Di samping hal tersebut, banyak juga yang mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh yang berada di rumah sakit, dan dipercayai bahwa suara tersebut berasal dari ruangan pemeriksaan yang ada di bagian selatan. Namun uniknya, dengan adanya hal tersebut, banyak para warga yang ingin merasakan kejadian tersebut secara langsung. Tapi gimana nih guys? Apakah kalian juga berani untuk menguji diri kalian di sini? Coba komen di bawah ya. Khususnya orang Bojonegoro di Jawa Timur ini. Next. Rumah Sakit Immanuel. Lagi-lagi RS ini berasal dari Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1900 dan termasuk ke dalam daftar salah satu rumah sakit tertua yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Meskipun begitu, rumah sakit ini terus beroperasi dengan sangat baik sampai sekarang. Namun, tempat ini tidak terlepas dari berbagai macam kisah-kisah menyeramkan. Banyak pengunjung yang melaporkan bahwa sering tercium bau amis darah yang kuat pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada malam hari. Sehingga hal tersebut banyak menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang berkunjung, dan bahkan menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga cerita lain yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Eni. Ceritanya, perempuan tersebut sedang melakukan proses inap untuk melahirkan. Namun, setelah beberapa hari kemudian, dia itu merasa terganggu oleh sosok makhluk halus, yang dimana dia itu sering mendengar suara minta tolong dan bahkan suara keranda yang berjalan sendiri. Sangat menyeramkan. So guys, apakah kalian percaya dengan cerita ini? Atau mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami kejadian serupa? Coba komen di bawah ya. Next. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo. Rumah sakit ini berasal dari Jakarta, yang didirikan pada tahun 1919 dan merupakan salah satu rumah sakit rujukan nasional yang ada di Indonesia. Kemudian, RS ini dikenal juga sebagai rumah sakit yang menyimpan banyak kisah mistisnya. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang pemuda yang melihat beberapa organ tubuh yang berada di suatu ruangan. Jadi ceritanya itu ketika di malam hari dia itu sedang menunggu temannya yang sedang mengalami kecelakaan. Dan saat menunggu, dia itu mendengar suara bisikan. Dan tak lama kemudian, dia itu pergi untuk menyelidikinya karena penasaran. Dan selang beberapa menit kemudian, dia itu tiba di suatu ruangan. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Ini seram sih menurut gue. Dia itu melihat sepenggal kepala perempuan yang berada di meja. Kejadian itu membuat Romli ketakutan dan segera melarikan diri. Namun sebelum berhasil melarikan diri, dia itu sempat tersandung ke dalam tubuh pria yang tak berlengan dan juga tak berkaki. Semakin seram. Ketakutannya pun semakin menjadi-jadi ketika mengetahui bahwa ruangan tersebut adalah ruangan bekas instalasi yang sudah lama tidak digunakan. Pantas aja coy, banyak surprise yang dia dapatkan. Orang itu bakal instalasi gitu kan. Ngomong-ngomong dari cerita ini, apakah kalian percaya bahwa makhluk halus itu benar adanya? Benar nyatanya? Coba komen di bawah ya. Sertakan juga alasannya kenapa kalian percaya ataupun tidak percaya. Oke, mungkin cukup sekian cerita horor kali ini. Buat kalian yang ingin request tentang apapun itu, kalian boleh banget komen sebanyak-banyaknya di bawah. Dan jika kalian ingin kenal gua lebih dalam, kalian bisa kunjungi Instagram gua yang bernama Rivalistin. Dan terakhir nih ya, biar kalian gak ketinggalan tentang update dari channel ini, kalian bisa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar ada notif ketika gua upload konten baru.
So, gua Rivaldi pamit undur diri. See you next time in the next video. Bye bye.